Banyak orang bilang Bali dan Banyuwangi cuma dipisahkan sekitar 30 menit perjalanan kapal. Setiap hari, kapal feri bolak-balik menghubungkan dua pulau itu. Orang-orang datang dan pergi. Ada yang bekerja, ada yang liburan, ada yang pulang menemui keluarga. Bagi kebanyakan orang, menyeberangi Selat Bali hanyalah perjalanan biasa. Tapi buatku, laut itu adalah jarak yang tidak pernah berhasil kulewati. Bukan karena ombaknya, bukan karena kapalnya, melainkan karena keyakinan yang kami pegang sejak lahir. Namaku Made. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Bali. Sejak kecil aku diajarkan bahwa keluarga, adat, dan keyakinan adalah bagian dari hidup yang harus dijaga. Setelah lulus kuliah, aku bekerja sebagai fotografer wisata. Hampir setiap minggu aku menyeberang ke Banyuwangi untuk memotret destinasi wisata. Suatu pagi, aku bertemu seorang perempuan. Namanya Aisyah. Dia berasal dari Banyuwangi. Hari itu aku sedang memotret matahari terbit di Pantai Bung. Tanpa sengaja, kameraku hampir terjatuh. Seorang perempuan menangkapnya tepat sebelum menyentuh tanah. Sambil tersenyum dia berkata, "Mas, lain kali hati-hati." Aku tertawa kecil, lalu mengucapkan terima kasih. Entah kenapa, obrolan 5 menit berubah menjadi hampir 1 jam. Kami berbicara tentang laut, tentang kopi, tentang budaya Bali dan Banyuwangi, tentang mimpi-mimpi yang bahkan belum pernah kami ceritakan kepada siapapun. Sebelum pulang, dia berkata, "Kalau nanti ke Banyuwangi lagi, kabari ya." Sejak hari itu, aku mulai punya alasan untuk sering menyeberang. Awalnya kami hanya saling berkirim foto, lalu bertukar cerita. Kemudian video call hampir setiap malam. Aku mulai mengenal keluarganya. Dia juga mulai mengenal kehidupanku di Bali. Kami tidak pernah mempermasalahkan perbedaan, karena saat bersama, yang kami lihat hanyalah satu sama lain. Bukan agama, bukan adat, bukan asal daerah. Aku benar-benar percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Ternyata, aku salah. Suatu hari, aku mengajak Aisyah datang ke Bali. Aku ingin memperkenalkannya kepada keluargaku. Ibuku menyambutnya dengan sangat ramah. Ayahku juga banyak mengobrol dengannya. Sampai akhirnya, ayah bertanya pelan, "Nak, Aisyah agamanya apa?" Ruangan yang tadi penuh tawa, mendadak menjadi sangat sunyi. Aisyah menjawab dengan sopan, "Saya Muslim, Om." Ayah hanya mengangguk, tidak marah, tidak meninggikan suara. Tetapi malam itu, beliau berbicara 4 mata denganku. Ayah tidak membenci dia. Dia perempuan yang baik. Tapi kamu tahu, menikah bukan hanya menyatukan 2 orang. Ada keluarga, ada adat, ada keyakinan yang harus dijaga. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Beberapa minggu kemudian, aku datang ke Banyuwangi. Aku bertemu keluarganya. Mereka juga menerimaku dengan sangat baik. Sampai ayah Aisyah bertanya, "Made, kamu Hindu ya?" Aku mengangguk. Beliau tersenyum, lalu berkata dengan sangat lembut, "Nak, kami menghormatimu. Tapi sebagai orang tua, kami juga ingin anak kami tetap berada di jalan yang kami yakini." Saat itu aku sadar, tidak ada siapapun yang menjadi penjahat. Semua hanya sedang mempertahankan apa yang mereka percaya. Kami mencoba, selama hampir 2 tahun, berdoa, mencari jalan, berbicara dengan keluarga, mencari kemungkinan. Namun setiap langkah selalu berakhir pada jalan buntu. Bukan karena cinta kami kurang besar,
melainkan karena kami sama-sama tidak ingin melukai orang tua yang telah membesarkan kami. Suatu sore, kami duduk di pelabuhan Ketapang. Di depan kami, kapal feri terus datang dan pergi. Aisyah menggenggam tanganku, lalu berkata pelan, Made, mungkin Tuhan mempertemukan kita bukan untuk saling memiliki. Aku mencoba tersenyum. Walaupun saat itu, hatiku terasa hancur. Aku bertanya, kalau suatu hari nanti kita bertemu lagi, apa kamu masih akan mengingatku? Aisyah tersenyum sambil menahan air mata. Aku akan selalu mengingatmu sebagai seseorang yang pernah membuatku percaya kalau cinta itu benar-benar ada. Hari itu, kami naik kapal yang sama. Namun setelah kapal merapat, dia melangkah ke Banyuwangi. Aku kembali ke Bali. Dan sejak hari itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Beberapa tahun berlalu, aku mendengar kabar Aisyah telah menikah dengan seseorang yang dicintai keluarganya. Aku ikut bahagia, walaupun ada bagian dalam diriku yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sekarang, setiap kali aku memotret matahari terbenam di pelabuhan Gilimanuk, aku selalu melihat ke arah Banyuwangi. Jaraknya begitu dekat. Bahkan kapal hanya membutuhkan sekitar 30 menit untuk menyeberang. Namun baru sekarang aku mengerti. Ternyata jarak terjauh bukanlah laut yang memisahkan Bali dan Banyuwangi, melainkan dua hati yang saling mencintai, tetapi memilih menghormati keyakinan dan keluarga, meski harus merelakan satu sama lain.